Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS Plus Sunan Kalijogo Ngadri yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini, di hari yang kedua ini, di hari yang ketiga ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih dapat melaksanakan kegiatan matsama sampai di hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan nanti sampai berakhirnya kegiatan ini semuanya bisa tetap berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kepada anak-anak semuanya tentang materi pembiasaan. Perlu disampaikan kepada anak semuanya bahwa pembiasaan yang dilakukan di MTS Plus Sunan Kalijogo Ngadri antara lain, yang pertama adalah ketika dimulai dari keberangkatan kalian dari rumah, yaitu anak-anak dibiasakan untuk berwudu. Jadi mensucikan diri bahwa kalian semua akan berangkat ke sekolah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jadi berwudu, dan kemudian setelah itu musyafaqah atau salaman atau bersalaman dengan orang tua, minta doa restu, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Itu yang pembiasaan yang dilakukan. Ini kalau sudah terbiasa, nanti sampai kapanpun insya Allah itu akan membawa manfaat untuk kalian semuanya, dan insya Allah itu adalah salah satu usaha kita di dalam mensucikan diri agar semua yang kita lakukan selalu dapat petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai di madrasah, yang kedua pembiasaannya adalah sebelum masuk ke pintu gerbang, kalian semuanya anak-anak dibiasakan untuk mengucapkan salam atau mengucapkan salam kepada sesama temannya, karena kewajiban seorang muslim adalah ketika bertemu dengan muslim yang lain adalah mengucapkan salam dan kemudian bermusyafaqah atau salaman. Walaupun untuk sementara waktu ini, nanti karena adanya pandemi, salaman itu dihilangkan dulu. Kemudian setelah itu kalian antri berjajar, itu untuk melatih kedisiplinan kalian dan kesabaran kalian. Antri untuk masuk ke madrasah, yang disitu ada bapak ibu guru yang sudah standby menunggu kedatangan kalian. Jadi kalian setelah itu berjajar, antri, kemudian masuk satu-satu, kemudian bersalaman dengan bapak ibu guru, yang putri dengan yang ibu-ibu, yang putra dengan bapak-bapak guru. Nah, kemudian setelah itu kalian masuk ke kelas dengan tertib. Itu sesampainya di madrasah. Kemudian yang ketiga pembiasaannya adalah ketika di dalam kelas, anak-anak dibiasakan untuk duduk yang rapi. Kemudian di jam pertama ketika masuk, kalian membaca juz amma atau 10 surat pendek, itu yang kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum memulai pelajaran itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sholawat nariyah. Itu biasanya yang kegiatan atau kebiasaan ketika kalian masuk kelas untuk memulai pelajaran. Setelah itu yang keempat, ketika istirahat, kalian langsung menuju ke masjid semuanya untuk pembiasaan itu sholat duha berjamaah, dimana sholat duha itu besar manfaatnya sekali. Yang pengen nanti hidupnya kekejukan, insya Allah kuncinya rezeki adalah di sholat duha ini.
Ini dilatih mulai dini, dan untuk itu nanti mudah-mudahan menjadi kebiasaan kalian setelah tamat dari sini. Entah dimanapun kalian, sholat duha jangan sampai ditinggalkan karena besar sekali manfaatnya. Kemudian setelah sholat duha kalian ada waktu istirahat sekitar 20 menit. Kemudian ketika istirahat itu kalian dibiasakan untuk istilahnya bergaul atau istilahnya bersosial, yang di sini biasanya ada yang ke kantin, ada yang ke perpus, kemudian ada yang ke lab dan sebagainya. Di situ kalian adalah ibarat satu keluarga, jadi tidak ada pembulian, tidak ada saling mengejek, menjelekkan yang dan sebagainya. Kalian ibaratnya satu keluarga. Bahkan madrasah kita adalah bukan satu-satunya madrasah di wilayah timur ini yang mendapat SK dari Bupati Blitar sebagai sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak itu. Jadi kalian di sini tidak ada pembulian. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin ada pembulian dan sebagainya, di sekolah kita insya Allah tidak ada sama sekali. Itu yang pembiasaan ketika istirahat. Setelah itu bel masuk, kemudian kalian nanti pembelajaran lagi. Lah kemudian yang kelima ini ketika jam pulang itu nanti kalian akan bersama-sama lagi semuanya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ini juga melatih diri kita untuk selalu mengerjakan baik yang sunat maupun yang wajib. Jadi termasuk sholat duha itu sunnah, kalau yang sholat duhur itu adalah kewajiban. Jadi apalagi sholat 5 waktu adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah dan wajib kita kerjakan dalam keadaan apapun. Jadi wajib kita kerjakan dalam keadaan apapun. Jadi ingat hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi nanti yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, insya Allah ibadah yang lain akan mengikutinya. Gitu. Kemudian setelah sholat duhur, kemudian masuk kelas, kemudian membaca doa penutup pelajaran. Itu. Dan setelah itu kalian pulang sampai di rumah nanti juga mengucapkan salam pada orang tua, kemudian juga bersalaman pada orang tua lagi. Bapak kalian sudah beri keselamatan, bisa sampai di rumah. Kemudian itu ada semuanya adalah atas ridho orang tua dan ridho Allah. Gitu. Selanjutnya anak-anak, tadi itu antara pembiasaan yang dimulai dari rumah sampai kalian pulang. Kemudian ada pembiasaan lain yaitu kegiatan yang kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu ketika Jumat Pahing, yaitu kegiatan istighosah bersama antara wali siswa, bapak ibu guru dan para siswa-siswi semuanya mengikuti kegiatan istighosah. Jadi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua nanti betul-betul, kalian semuanya terutama, dan jadikan anak-anak betul yang soleh dan solehah yang diharapkan orang tua kalian dunia dan akhirat nanti. Itu jadi itu 1 bulan sekali kita laksanakan pembiasaan untuk kita berdoa bersama-sama mohon pada Allah lewat lantaran istighosah tadi, kemudian berdoa bersama-sama. Gitu. Kemudian pembiasaan yang lain yaitu adalah bahwa di madrasah kita ini itu saya yakin di antara kalian itu mungkin kalau sudah tamat SD atau MI itu ada yang tidak mengaji mungkin. Nah, itu sangat disayangkan. Makanya rumah saya sejauh dari musola atau masjid Pak, atau jauh dari Madin. Nanti di madrasah kita ada Madin Sunan Kalijogo, madrasah di Diniyah Sunan Kalijogo. Jadi kalian nggak usah nanti ketika misalkan di rumah nggak bisa ngaji, nanti di madrasah kita nanti ada tuntunan untuk belajar mengajinya, yang nanti ustadznya juga dari ustadz yang ada di Kecamatan Binangun, ada yang dari Mindowo, ada yang dari Jajakan, dan dari Unggahan dan sebagainya. Itu adalah
sebagai tambahan ilmu untuk kalian yang mungkin nanti di samping ilmu umum itu tambahan dari ilmu agama, sekaligus juga untuk kalian nanti ketika kalian sudah tamat dari sini, paling tidak kalian sudah bisa baca Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, itu agamanya awake dhewe itu. Jadi nanti kalian harus bisa betul-betul bisa paling tidak harapan Bapak Ibu semuanya bocah tamat MTS sudah masuk iso maca Quran jangan kebangetan. Nah itu. Jadi tujuan kalian sekolah di MTS antara lain biar beda dengan yang lain, terutama masuk di Ngadi itu kelebihannya apa? Cuma pelunga-pelungu dan sebagainya sekolah-sekolah yang lain itu. Jadi kalian harus punya kelebihan dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain itu. Kemudian juga nanti ketika hari besar juga ada pembiasaan, kita nanti melaksanakan kegiatan peringatan hari besar, baik hari besar nasional maupun hari besar agama. Itu ada kegiatan sholawatan dan sebagainya, kemudian ada ceramah agama. Nah itu kemudian juga mungkin parade santri dan sebagainya, itu mungkin kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan di madrasah kita. Di samping nanti masih banyak lagi kegiatan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, drum band dan sebagainya, itu yang bukan nanti termasuk pramuka. Kemudian juga ada di sini ada NASA yang sudah terkenal di tingkat Kabupaten Blitar yang seringkali meraih kejuaraan dalam lomba-lomba baik di tingkat lokal maupun tingkat kabupaten. Itu NASA itu adalah Tunas Bangsa MTS Jawa Matri yang di situ dikomandani oleh Bapak Muhammad Arifin SPDI. Itu mungkin anak-anak yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, karena nanti kalau semakin panjang nanti kuota nih kalian itu malah tambah banyak lagi. Makanya ini saya persingkat saja. Nanti kalau ada waktu lagi ketika kita sudah bisa bertemu secara langsung di madrasah, ada kegiatan pembelajaran secara tatap muka, nanti bisa kita sambung lagi. Karena sampai saat ini semua atau seluruh siswa-siswi baik madrasah maupun sekolah se-Indonesia, bahkan di daerah yang masuk zona merah, kuning, oranye, dilarang keras untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Makanya termasuk di MTS kita yang sudah kita laksanakan kemarin di Besudang madrasah, dua jadwal sire masuk tetapi ternyata gagal karena ada edaran terakhir yang menyatakan bahwa dengan alasan apapun ini anak-anak tidak dibenarkan untuk masuk secara tatap muka. Makanya termasuk kegiatan sama, mungkin juga KBN nanti juga masih bisa atau mungkin nanti dilaksanakan secara daring atau online itu. Jadi dan apabila nanti misalkan di antara anak-anak semuanya ada masalah apapun, segera datang ke madrasah. Jadi jangan sampai nanti ketika sama atau nanti ketika pembelajaran tahu-tahu ada yang tidak mengikuti sama sekali, dan nanti ada istilahnya kalian harus tetap bisa mengikuti entah cara gimana. Yang jelas nanti kalau ada kendala semuanya segera ditindak di madrasah bersama walinya biar nanti cepat bisa teratasi. Itu mungkin anak yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi tetap semangat untuk kalian semuanya di dalam mencari ilmu di MTS Plus Sunan Kalijogo Matri ini. Terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.